Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tugas podcast dengan tema yang berjudul Feminisme dan Disorientasi Seksual dalam Perspektif Islam. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu. Saya David Khalid Akbar dan teman-teman saya. Saya Selian Ivana Firjatilla. Saya Zela Manjina Triami. Saya Diana Permata. Oke, dan satu lagi Eki Arta Gigi Wicaksana karena dia sedang tidak bisa on mic. Terus kita hari ini akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Sebelumnya kita awali dulu, kita review sedikit. Dalam Islam, sejarah mencatat bahwa sebelum datangnya Islam itu ada banyaknya peradaban seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Nah, di bangsa Yunani sendiri, wanita itu tidak punya kebebasan, bahkan seringkali dilecehkan dan diejek. Kemudian dalam peradaban Romawi, wanita itu sepenuhnya berada di dalam kekuasaan sang ayah. Kemudian pada peradaban Cina itu sama saja atau bahkan serupa dengan peradaban Romawi. Kemudian di semenanjung Arabia sebelum datangnya Islam, yaitu disebut dengan zaman jahiliyah, di masa perempuan pada zaman itu dianggap seperti benda yang dipermainkan oleh seorang lelaki, seperti mempertaruhkan istri dalam perjudian dan harta bendanya. Kemudian prinsip-prinsip kesetaraan gender yang dikemukakan dalam Al-Quran itu antara lain yang pertama, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai hambanya Allah. Kedua, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima beban yang taklif, atau dalam artian dalam hal melaksanakan hukum, dan balasannya itu kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, laki-laki dan perempuan itu menerima perjanjian primordial, di mana sejak laki-laki dan perempuan dilahirkan ke dunia, keduanya itu menyatakan bahwa ikrar ketuhanan itu sama tanpa ada perbedaannya. Kemudian yang keempat, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi yang mutlak sebagai manusia. Baiklah, kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan ya. Baiklah, teman-teman, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Islam tentang paham feminisme?
Baik, saya akan menjawab. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi eh, kemanusiaan. Yang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaannya. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Dan juga keadilan itu tidak harus merupakan persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya berbeda. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak dan kewajiban mereka. Bahkan Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak perempuan adalah kewajiban bagi suami, begitupun sebaliknya. Jadi intinya itu setelah dilahirkan ke dunia, wanita dan perempuan itu sejatinya itu memiliki hak yang sama. Lalu pertanyaan kedua, lalu apa hubungannya? Maksud saya bagaimana pendapat Islam tentang tugas ibu dan ayah saat berumah tangga di kehidupan sehari-hari mereka? Itu bagaimana tentang pembagian tugas dan hak dan kewajibannya itu seperti apa? Baik, saya akan menjawab. Oke. Seorang laki-laki mempunyai kewajiban menjadi pemimpin keluarga dan menafkahi setelah berkeluarga nantinya. Sedangkan istri itu yang mengurus rumah tangga. Pembagian peran ini karena laki-laki berada di bawah pertimbangan akal yang rasional dan pragmatis, sedang perempuan berjalan dalam bimbingan perasaan. Di samping itu, menurut saya pribadi, peran perempuan dan laki-laki tidak harus begitu. Tergantung bagaimana perempuan dan laki-laki tersebut dapat memenuhi hak dan kewajiban dalam berumah tangga. Menurut pandangan Islam juga terkait tugas dan peran perempuan dalam rumah tangga yang lebih banyak di rumah, sebaiknya itu tidak dipandang dari sisi dari sisi kesetaraan gender. Soalnya ini lebih tepat bila dibandingkan dari sisi hikmat al-tashrik, yakni Allah Maha mengetahui memberikan tugas yang berbeda pada suami dan istri karena ada maksud-maksud tertentu. Hal ini sama seperti yang telah dikatakan tadi bahwa tidak dilihat dari kesetaraan gender, namun dari perbedaan kemampuan yang dimiliki antara keduanya, antara pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, sehingga bisa memenuhi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, disebutkan juga Islam tidak memandang peran seseorang sebagai penentu kualitas kehidupan seseorang. Itu bisa dilihat dari kemuliaan seseorang, dilihat dari ketakwaannya. Mungkin ada tambahan dari yang lainnya. Saya tadi menangkap di poin yang awal tadi, kalau suami itu berjalan menggunakan apa tadi namanya pikirannya, kemudian yang perempuan itu berjalan menggunakan perasaannya. Nah, terus yang lain ada tambahan? Dari saya cukup sudah. Cukup ya? Oke.
Baiklah, bisa dipahami. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada pertanyaan bagaimana disorientasi seksual atau LGBT dalam pandangan Islam. Homoseksual atau gay di dalam agama Islam disebut dengan istilah al-liwat, yang berarti orang yang menekankan perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut yang pelakunya disebut al-lutyu, yang berarti laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan laki-laki, sedangkan istilah lesbian di agama Islam disebut dengan asyihak, yang berarti perempuan yang melakukan hubungan seksual dengan sesama perempuan. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa homoseksual ialah hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan untuk hubungan seks antara wanita disebut lesbian. Lawan homoseksual dan lesbian adalah heteroseks, artinya hubungan seksual antara orang-orang yang berbeda jenis kelaminnya, seorang pria dengan seorang wanita. Dalam hukum Islam, homoseks sesama pria disebut liwat, yang akar katanya sama dengan akar kata lut. Perbuatan homoseks sesama pria itu disebut liwat karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Lut. Kaum itu berdomisili di Sodom, di sebelah timur Laut Mati atau di Yordania sekarang. Dan karena itu di kalangan bangsa barat yang beragama Kristen perbuatan demikian disebut sodomi. Dalam berbagai referensi, semua mengatakan bahwa homoseksual adalah kebiasaan seorang laki-laki melampiaskan nafsu seksualnya pada sesama. Sedangkan lesbian adalah kebiasaan seorang perempuan melampiaskan nafsu seksualnya pada sesamanya. Kemudian, dalam pandangan Islam, homoseksualitas dan transgenderisme dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini didasarkan pada nas-nas Al-Quran dan hadis yang mengatur tentang hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sebagai satu-satunya bentuk yang sah dan diperbolehkan oleh agama. Karena itu, dalam pandangan Islam, homoseksualitas dan transgenderisme dianggap sebagai suatu kebiasaan yang harus dihindari dan dijauhi. Namun, Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati dan menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang atau orientasi seksual mereka. Oleh karena itu, Islam juga menekankan perlunya menghormati hak-hak LGBT dalam masyarakat, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada intinya, Islam menekankan pentingnya menghargai nilai-nilai moral dan etika yang diatur dalam agama, termasuk dalam hal hubungan seksual. Namun, Islam juga mengajarkan pentingnya menghormati dan memberikan perlindungan kepada setiap individu dalam masyarakat, termasuk mereka yang berorientasi seksual berbeda. Oke, berarti poinnya itu transgender sama itu tadi itu harus kita dalam pandangan Islam itu harus dijauhi. Kemudian apa tadi namanya? Islam juga mengajarkan kita untuk saling menghormati. Iya, betul. Oke. Baik, kemudian kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana Islam memandang kesetaraan gender dan apakah ada sebuah perbedaan antara pandangan Islam dengan pandangan feminisme modern tentang kesetaraan gender? Islam memandang kesetaraan gender itu sebagai suatu hal yang penting, di mana setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki itu dianggap sebagai makhluk yang sama-sama penting dan memiliki hak-hak yang sama dalam segala hal, termasuk hak-hak dalam bidang keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan. Namun, pandangan Islam terhadap kesetaraan gender itu berbeda dengan pandangan feminisme modern. Karena salah satu perbedaan utamanya
seperti dalam Islam itu kesetaraan gender tidak berarti identik dengan persamaan. Sebagai contoh, dalam masalah pewarisan harta, Islam membedakan antara hak-hak laki-laki dan perempuan berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab mereka dalam keluarga dan masyarakat. Di sisi lain, feminisme modern cenderung mengadvokasi persamaan mutlak antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, termasuk dalam masalah pewarisan harta. Namun, meskipun ada perbedaan pandangan, baik Islam maupun feminisme modern memiliki tujuan yang sama dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memastikan bahwa hak-hak perempuan dihormati dan dijamin dalam masyarakat. Berarti poinnya itu saya tangkap sebenarnya ada perbedaan dan persamaan. Kalau tentang persamaannya itu wanita dan pria itu sejatinya itu memiliki hak yang sama. Iya, termasuk masalah apapun tujuannya itu sama untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan memastikan hak-hak perempuan dan lelaki itu dihormati dan dijamin dalam masyarakat. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana tanggapan Anda terhadap sejarah peradaban pra-Islam tentang memandang dan memperlakukan wanita secara buruk? Bagaimana pendapat Anda? Baik, terkait sejarah peradaban pra-Islam tentang bagaimana orang-orang memandang dan memperlakukan perempuan. Di antaranya ada peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina. Dan dari tiap peradaban tersebut, kaum perempuan itu adalah kaum tertindas. Tindakan-tindakan penindasan dan memandang rendah kaum perempuan ini sangatlah tidak manusiawi dan tidak sepantasnya dilakukan. Karena pada dasarnya, setiap manusia adalah makhluk yang mulia dan terhormat. Jika dilihat dari sejarah peradaban Yunani, wanita tidak punya tempat bebas untuk bernafas. Wanita seringkali dilecehkan dan diejek, menganggap kaum perempuan najis dan kotor. Juga kaum perempuan itu tidak mendapatkan haknya. Padahal itu perempuan itu juga memiliki hak-hak yang sama seperti laki-laki sebenarnya. Kemudian untuk peradaban Romawi itu sebenarnya sama dengan peradaban Yunani, tapi di sini itu dikatakan bahwa pada peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Dan setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke suami. Jadi wanita itu betul-betul tidak bebas, betul-betul kayak dikontrol, diatur oleh laki-laki. Lalu peradaban Hindu dan Cina juga sama. Sikap tidak manusiawi tersebut terus berjalan dari masa ke masa. Tindakan-tindakan ini terhadap perempuan ini sangatlah harus diubah bagaimana pemikiran tentang melakukan dan memandang perempuan. Perempuan juga memiliki hak untuk menentukan nasibnya. Berarti poinnya adalah sebelum datangnya Islam itu di peradaban sebelumnya seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina itu sejatinya wanita itu kayak sebagai
diperbudak gitulah ya, kayak sering dilecehkan, kemudian untuk bernafas saja tidak bebas. Kemudian wanita itu berada sebelum menikah itu berada di kekuasaan ayahnya, kemudian setelah menikah itu kekuasaannya berada di tangan suami. Seperti itu. Ya, tindakan-tindakan tersebut tidak sepantasnya dilakukan dan sangat tidak manusiawi. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini ada pertanyaan, apakah masih ada perlakuan yang tidak layak yang dialami oleh perempuan dan bagaimana kita menyikapi hal tersebut dengan hak-hak perempuan menurut pandangan Islam? Di lingkungan sekitar di Indonesia sendiri yang mayoritas penduduknya Muslim, masih sering terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Banyak kasus-kasus penindasan yang masih terjadi. Juga ada pelaturan, perdagangan perempuan, dan sebagainya. Persoalan-persoalan ini memang nyata yang terjadi di negeri ini dan haruslah diselesaikan. Masih banyak orang yang meremehkan dan menindas perempuan, berpikir kalau perempuan itu lebih lemah, baik dari akal dan fisiknya. Padahal perempuan juga memiliki kemampuan dibandingkan laki-laki. Perempuan juga memiliki haknya. Dari Islam, pandangan Islam itu memberikan sejumlah hak kepada perempuan, diantaranya tercantum pada Quran Surat Nisa ayat 32, disebutkan ada hak-hak perempuan, diantaranya ada hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Dan untuk tambahan hak-hak yang seharusnya juga dimiliki perempuan itu ada hak sipil, hak berpendapat, dan juga hak pengajuan cerai. Wanita juga memiliki hak untuk mengajukan cerai. Tidak serta-merta suami yang menentukan semuanya. Kemudian selaras dengan hak-hak yang telah disebutkan di atas, wanita dalam sejarah Islam itu menunjuk banyak di antara kaum wanita itu terlibat di wilayah publik. Wanita juga memiliki potensi di tengah masyarakat. Wanita juga bisa menentukan nasibnya sendiri. Oke. Berarti intinya itu kembali lagi ke prinsip-prinsip yang dibahas sebelumnya ya, tentang tidak ada bedanya hak laki-laki maupun perempuan untuk hidup, istilahnya itu secara merdeka lah ya, hidup secara merdeka dan terlepas dari perdagangan maupun perbudakan. Ya, Islam juga memberikan sejumlah hak-hak pada perempuan agar tidak tertindas. Ya. Ya, sekarang kan juga banyak lah ya tokoh-tokoh wanita yang berjasa pada sebuah negara. Berarti intinya itu wanita dan perempuan itu sebetulnya itu sama. Memiliki hak mereka masing-masing dan kewajibannya masing-masing. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kaum wanita menganggap feminisme itu hak mereka. Dengan laki-laki berbeda dalam Islam, feminisme yang memandang ajaran Islam sebagai ajaran yang tidak adil. Karena seorang laki-laki mendapatkan bagiannya. Contohnya saja warisan 2 kali lebih banyak dari wanita. Sehingga menganggap itu sebuah ketidaksetaraan.
yang harus diubah. Bisa dijelaskan bagaimana pandangan Islam terhadap kajian tersebut? Terdapat hikmah yang sebenarnya sangat sederhana ya. Laki-laki mendapat bagian 2 kali lipat dari wanita karena laki-laki memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istrinya dan anak-anaknya. Beda dengan wanita, harta yang ia miliki benar-benar milik wanita itu sendiri. Ia tidak punya tanggung jawab menafkahi orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi anak-anak laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan. Karena tanggung jawab anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan itu sendiri. Di antaranya dia menafkahi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan istrinya. Dan juga kerabat yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sedangkan wanita tidak demikian. Seperti itu. Oke, baik, bisa diterima. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Jelaskan apa saja hukum dalam perspektif agama Islam terhadap disorientasi seksual LGBT, lalu bagaimana umat Islam menyikapi LGBT. Perspektif menurut agama Islam. Menurut hukum pidana Islam, homoseksual termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma asusila, dan bertentangan pula dengan sunatullah dan fitrah manusia. Bahkan pula homoseksual bisa mendapatkan hukuman yang berat sampai pada hukuman mati. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina. Hadis yang tadi itu, maka ulama sepakat bahwa liwat dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram. Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai pada hukuman mati. Bagaimana dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Dan juga umat Islam harus bisa membedakan antara perbuatan dengan orangnya. Islam adalah agama kemanusiaan, agama yang memanusiakan manusia. Maka cara menyikapi orang-orang yang berbuat maksiat itu adalah dengan membedakan antara perbuatan dan orangnya. Jadi dalam Islam yang harus dihindari, yang harus dijauhi itu perbuatan maksiatnya. Sementara pelakunya mereka adalah manusia yang harus diberikan kasih sayang dan dijaga harkat dan martabatnya. Seperti itu. Oke, berarti itu pada intinya sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya, mengenai pandangan Islam terhadap perilaku LGBT. Ya, seperti itu. Ini kayak lebih ke seksualnya gitu. Homoseksual. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya bisa diterima. Oke. Demikianlah tugas podcast kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini mengenai feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam ini membuahkan pelajaran yang sangat bermakna bagi kita. Amin.
Oke, demikianlah tugas podcast kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.